Baik, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai static routing yang melibatkan dua buah router yang bekerja sama membentuk sebuah jaringan komputer. Jika dilihat di gambar, di simulasi atau di topologi yang ada di depan, terdapat dua buah router 1 dan router 2 ini. Lantas kemudian router 1 dan router 2 ini tergabung melalui interface gig 00 di router 1 dan gig 00 di router 2. Kemudian router 1 dan router 2 memiliki alamat IP ini 10.10.10.1/24 dan 10.10.10.2/24 untuk router nomor 2 ini. Nah, dengan demikian network address yang terbentuk dari dua buah router ini adalah 10.10.10.0 yang dalam gambar ini saya gambarkan atau saya tandai dengan simbol atau kotak yang berwarna kuning, atau kita sebut saja di sini network kuning. Lantas kemudian router 1 ini tergabung ke switch, dan switch tersebut membagi jaringan membaginya menjadi dua buah komputer, yaitu komputer 0 dan komputer 1 ini yang tergabung di jaringan hijau, yang sebut saja jaringan hijau di sini, dengan IP address router satunya itu adalah 192.168.23.1 yang terhubung ke interface gig 01 ini. Nah, maka network address yang terbentuk atau network address yang terbentuk di jaringan hijau ini adalah 192.168.23.0. Lantas di yang sebelah kanannya di router 2 juga terhubung ke sebuah switch, dan sebuah switch membaginya ke PC 2 dan PC 3 ini yang ditandai atau yang saya tandai oleh network yang berwarna biru dengan IP address R1 yang dipasang ke gig 01 ini, yang ke bawah ini. IP addressnya adalah 172.168.1.1/24. Nah, jika tidak dilakukan proses routing, maka PC 0, PC 1 dan router 1 ini hanya bisa saling terhubung saja, terhubung satu sama lain. PC 2, PC 3 dan router 2 ini juga masih bisa terhubung satu sama lain karena masih berada dalam satu jaringan yang sama. Yang jadi pertanyaan adalah, yang jadi tujuan dari video ini adalah bagaimana caranya si network hijau ini bisa menghubungi si network biru ini, ya, tentunya melalui network kuning ini. Ya, saya ulangi, artinya bagaimana setelah proses static routing ini dikerjakan, diimplementasikan di router 1 dan router 2 ini, maka tujuan akhirnya adalah bagaimana caranya supaya PC 0 dan PC 1 ini dapat menghubungi PC 2 dan PC 3 yang ada di seberangnya, yang ada di network biru ini, melalui network kuning ini. Nah, oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan sebuah teknik yang paling sederhana, itu disebut dengan static routing atau routing statis. Nah, untuk menghubungkan dua buah jaringan melalui jaringan yang lain, dalam hal ini adalah untuk menghubungkan network hijau dengan network biru ini satu sama lain dapat saling terhubung, tentunya harus melalui sebuah jalur. Nah, jalur di sini ditandai oleh network kuning ini. Maka keduanya atau ketiganya dapat saling terhubung itu dengan menggunakan konsep static routing. Bagaimana cara mengimplementasikannya? Cara mengimplementasikannya adalah dengan menggunakan perintah ini. IP spasi route spasi network tujuan spasi netmask spasi IP router tujuan. Jadi di router 1 ini, kita nanti akan memberikan perintah ini. Yang pertama adalah network tujuan. Tentunya bagaimana caranya supaya network hijau bisa menghubungi network biru. Tentunya dengan demikian
maka network tujuannya adalah tentunya adalah network biru ini dengan network address-nya adalah 172.163.1.0. Nah, yang pertama, makanya di router 1 ini 172.163.1.0 ini adalah dari sini ya, adalah dari network address si biru, karena sekali lagi kita akan mengimplementasikan di router 1 terlebih dahulu. Nah, kemudian netmasknya kita tahu semuanya adalah /24 ya, kita semuanya saya sengaja menggunakan /24, semuanya seragam supaya gampang ya, supaya mudah. Maka 255.255.255.0 juga sama. Nah, ini adalah netmask. Nah, ini adalah netmask dari /24 ini. Dari /24 ini nanti menghasilkan, atau netmasknya adalah 255.255.255.0. Dan karena sekali lagi kita akan mengimplementasikannya di router 1 ini, kita akan menjalankan kode static routing di router 1 ini adalah yang pertama, sekali lagi saya ulangi, network tujuan. Network tujuan itu ini 172.163.1.0 dari mana? Dari network address biru ini. Nah, atas kemudian 255.255.255.0 itu adalah netmasknya, karena semuanya kita menggunakan /24, maka netmasknya adalah ini. Dan yang terakhir adalah IP router tujuan. IP router tujuan itu adalah, sekali lagi, kita sekarang sedang menjalankan atau mengimplementasikan di R1, maka IP tujuannya adalah tentunya adalah IP router nomor 2, router 2 ini. Router 2 ini IP tujuannya. Nah, seperti itu ya. Ya. IP spasi route spasi network tujuan, karena sekarang sekali lagi kita sedang bermain di R1, maka network tujuannya adalah ini, network biru. Spasi netmasknya adalah 255.255.255.0 dari yang /24 ini. Kemudian IP router tujuannya adalah IP IP menuju router nomor 2. IP router 2-nya adalah 10.10.10.2. Maka ini juga 10.10.2. Yaitu untuk kita jalankan di router nomor 1. Bagaimana caranya implementasi untuk di router nomor 2? Caranya sama. Yang beda adalah karena sekarang kita bermain di router 2 ya, router 2, maka inputannya adalah, atau rumus atau kode static routingnya adalah IP spasi route, dan ini 192.168.23.0 itu adalah network hijau yang ini ya, network yang hijau, karena sekarang kita sedang menjalankan di router nomor 2. Karena router nomor 2 ini kita akan mengakses router hijau ini atau network hijau itu, maka network tujuannya adalah network address yang hijau. Yang kemudian 255 juga sama. 255 sama dengan yang atas ini ya, adalah netmasknya semuanya kita sama menggunakan /24. Dan kemudian terakhir IP router tujuannya adalah, karena sekarang kita sedang bermain di router 2, sedang menjalankannya di router 2, maka IP router tujuannya adalah IP router nomor 1 ini. Nomor 1 ini IP routernya. Nah, dengan demikian, ketika sudah diimplementasikan static routing di router 1 maupun router 2 dengan kode yang seperti ini, maka semua PC yang berada di jaringan berwarna hijau, ini semua PC yang jaringan berwarna hijau nanti dapat menghubungi semua PC yang berada di jaringan berwarna biru melalui jaringan kuning ini. Ya, jadi jaringan kuning ini adalah sebagai jembatan atau penghubung antara jaringan hijau dan jaringan biru. Baik, kita coba implementasikan proses static routing tersebut di Cisco Packet Tracer. Baik,
perhatikan dulu di sini kondisi jaringan komputer yang ada di simulasi Cisco Packet Tracer ini sudah selesai. Mereka semua atau semua device di sini sudah memiliki IP address. Kita coba lihat IP router 1 ini, Ethernet 00-nya sudah memiliki IP 10.10.10.1/24. Kemudian IP Ethernet 1-nya, 01-nya yang ke bawah ini, yang ke bawah memiliki IP 192.168.23.1/24. Begitu juga router 2. Router 2 punya Gigabyte Ethernet 00 itu sudah ber-IP 10.10.10.2 dan interface Gig 01 itu, Gigabyte 01 itu sudah memiliki IP 172.163.1.1. Begitu juga PC 0 sudah memiliki IP 192.168.23.2, PC 1 192.168.23.3, dan PC 2 pun sama 172.163.1.2, dan PC yang terakhir 172.163.1.3. Nah, ini semuanya sudah memiliki IP. Kita coba tes awal terlebih dahulu. Kita coba hubungkan antara PC sesama PC hijau. Nah, terhubung, sukses. Kemudian dari PC hijau ke router hijau, terhubung, sukses. Ya. Berikutnya dari PC biru ke PC biru, juga sukses. Dan terakhir adalah salah satu PC biru menghubungi router biru ini, juga sukses. Nah, tetapi karena kita belum mengimplementasikan static routing atau belum mengimplementasikan routing, maka PC hijau tidak bisa menghubungi PC biru, dia akan gagal. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana caranya untuk mengimplementasikan routing? Tadi rumusnya. Kita coba buka router 1 terlebih dahulu. CLI yang kita buka, kita coba enable, kita coba configure terminal. Nah, tadi rumusnya adalah rumusnya adalah router 1. Coba rumusnya adalah IP spasi route spasi network tujuan. Ingat, sekarang kita sedang bermain di router 1 ini, maka network tujuannya adalah 172 ya, network yang berwarna hijau ini, 172.168.1.0 ya. Kemudian netmasknya 255 ya, 255.255.0 dan IP router tujuannya. Nah, tadi kita sedang bermain di router 1 ini, maka IP router tujuannya adalah IP router nomor 2 atau yang ini 10.10.10.2. Coba enter. Nah, selesai. Untuk melihat apakah settingan IP route-nya sudah berhasil terpasang atau tidak, kita hanya tinggal menampilkannya ke layar. Do show IP route. Nah, terlihat ya, kita sudah mengimplementasikan routing statis. Ya, ini kan simbolnya S. S itu adalah static. Sudah mengimplementasikan static routing untuk IP 172.168.1.0 melalui router nomor 2 ini. Oke, sudah. Kemudian kita coba buka untuk di router nomor 2. Nah, IP spasi route spasi 192.168.23.0. Ingat, 192.168.23.0 itu adalah network address yang berwarna hijau, karena sekarang kita mengimplementasikannya untuk di router nomor 2. Network address yang berwarna hijau ini ya,
192.168.23.0. Kemudian netmasknya tadi juga sama 255.255.255.0, dan IP router tujuannya adalah tentunya IP router network nomor 1 alias 10.10.10.1. Selesai. Kita coba lihat hasilnya. Do show IP route. Nah, semua atau ini sudah terpasang. Sudah terpasang settingan routing statis dari router 2 menuju router 1. Nah, sekarang kita coba uji coba. Nah, apakah sudah berhasil proses static routingnya? Kita coba hubungkan dulu antara router dengan router. Nah, berhasil. Nah, antara PC1 ke root 0, PC0 ke router juga berhasil sama seperti tadi. Nah, kemudian PC2 ke router juga harusnya berhasil. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita coba tes proses routing apakah bisa menghubungkan antara PC0 di jaringan hijau ini menghubungi PC3 di jaringan biru ini. Sukses. Begitu juga sebaliknya, atau begitu juga yang lain, misalkan PC1 ke PC2 juga sudah sukses. Kemudian dari PC3 ke PC1 juga sudah sukses. Dengan demikian, simulasi proses static routing router 1 ke router 2 ini sudah berhasil. Tandanya adalah seluruh PC maupun PC yang berada di jaringan hijau maupun PC yang berada di jaringan biru sudah bisa saling menghubungi melalui jaringan yang berwarna kuning ini. Nah, dengan demikian proses static routing ini, sekali lagi rumusnya adalah IP spasi route spasi network tujuan spasi netmasknya dan spasi IP router tujuan. Hanya ada 3 yang diinputkan. Ya, dengan demikian proses simulasi tadi sudah bisa membuktikan bahwa proses static routing itu sudah dapat menghubungkan antara 2 buah jaringan komputer yang berada dalam network address yang berbeda. Demikian, terima kasih.